Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Silakan duduk. Dari Ibu siapa? Kori baik Ibu. Perkenalkan saya Dian Yulika. Saya bertugas pada hari ini ya Bu. Ibu Kori, sebelumnya ada yang saya bantu Bu? Iya, jadi sebelumnya kan saya ingin mengatakan dulu. Sebenarnya saya menggunakan KBP gitu, tapi saya mau saya siap kalinya itu saya ingin menggunakan KB yang percakapannya. Berarti ini menggunakan KB jangka panjang ya Bu ya. Baik Ibu, untuk lebih lanjut lagi saya akan lakukan pendataan dulu kepada Ibu ya Bu ya. Ibu Kori nama panjangnya siapa? Korinya Indarti. Usia Ibu berapa? 26 tahun. Kalau nama suami Ibu? Chandra. Usianya? 25 tahun. Alamat Ibu sekarang di mana? Nogotirto ya Bu ya. Baik Ibu, nanti saya akan bantu Ibu untuk memberikan KB ya Bu ya, yang menjelaskan langsung tentang KB. Nah, nanti saya akan kontak waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu setuju? Setuju ya Ibu ya. Sebelum kita mulai konseling lebih lanjut lagi, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, nanti saya akan membantu Ibu dalam menentukan KB ini dengan menggunakan alat ALPK-nya Bu. Jadi ALPK-nya adalah alat bantu pengambilan keputusan dalam ber-KB ya Bu. Sebelumnya, sebelum kita konseling lebih lanjut lagi nih Bu, apakah Ibu sudah merasa nyaman di ruangan ini? Sudah nyaman ya Bu ya. Nanti kalau Ibu sudah merasa nyaman, Ibu bisa menceritakan apakah tentang keluhan Ibu, kemudian apakah Ibu ada yang ditanyakan kepada saya, Ibu bisa menceritakannya kepada saya ya Bu. Karena saya akan menjamin kerahasiaan Ibu ya Bu, karena apapun itu akan bersifat privasi ya Bu, saya akan menjaganya ya Bu. Nah, jadi Ibu, tadi Ibu ingin tujuan ber-KB-nya itu ingin menggunakan jangka panjang ya Bu. Sebelumnya Ibu sudah mempunyai anak berapa? Satu ya Bu ya. Usianya terakhir? 1 tahun. 1 tahun ya Bu. Baik Ibu, berarti tujuan Ibu dalam ber-KB ini ingin menjalankan kehamilan ya Bu. Nah, Ibu datang ke sini sudah mendapatkan persetujuan dari suami? Alhamdulillah sudah. Sudah ya Bu ya. Dari keluarga juga sudah ya Bu? Sudah. Ibu, kemudian apakah Ibu sudah mempertimbangkan metode KB apa yang ingin Ibu gunakan? Sepertinya saya ingin menggunakan KB. Ibu ingin menggunakan KB IUD ya Bu ya. Berarti Ibu tertarik ingin menggunakan KB IUD. Baik Ibu, saya akan menjelaskan tentang KB IUD ini sendiri ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya ingin tanya kepada Ibu, apakah Ibu memiliki riwayat kesehatan yang bermasalah Ibu, seperti memiliki penyakit kanker Ibu sebelumnya, apakah ada Ibu? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Ibu datang ke sini apakah Ibu dalam keadaan sedang menstruasi? Ya. Sedang menstruasi ya Bu. Baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang AKDR-nya sendiri ya Bu ya. Jadi AKDR itu adalah alat kontrasepsi dalam rahim ya Ibu, di mana nanti AKDR ini sendiri itu adalah alat kecil yang akan dipasang ke dalam rahim Ibu. Nah, jadi kemudian AKDR ini sendiri yaitu dia memiliki berbentuk seperti huruf T yang terdiri dari tembaga dan juga benang ya Bu ya. Kemudian bentuknya itu seperti T. Kemudian juga alat AKDR ini sendiri itu sangat efektif dan juga aman, di mana Ibu tidak perlu mengingat-ingat lagi kapan Ibu harus menggunakan AKDR. Kalau Ibu menggunakan pil kan Ibu harus ingat terus ya Bu ya. Ibu harus kapan Ibu minumnya. Kemudian kalau suntik juga Ibu harus balik-balik ya Bu ke sini. Jadi kalau AKDR tidak Ibu. Kemudian AKDR ini sendiri itu bisa dicabut kapan saja. Nah, jadi kalau Ibu ingin punya anak kembali, nanti Ibu bisa mencabutnya kapan saja. Kemudian di mana AKDR ini sendiri itu juga bekerja hingga 10 tahun ya Bu. Kemudian juga AKDR ini sendiri nanti memiliki efek samping, di mana dia akan menambah perdarahan, menstruasi ataupun juga menyebabkan kram pada Ibu sendiri. Kemudian tapi untuk efek samping ini sendiri biasanya itu akan kembali normal setelah 3 bulan. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Kemudian kalau untuk efek samping lainnya sendiri dalam penggunaan AKDR ini dia tidak bisa melindungi dari penyakit IMS ataupun infeksi menular seksual ya Bu. Jadi untuk perlindungan lebih lanjut lagi nanti Ibu bisa menggunakan kondom ya Bu sebagai pendamping AKDR ini sendiri. Kemudian siapa saja sih yang tidak bisa menggunakan alat AKDR ini sendiri Bu? Jadi yang tidak bisa menggunakan AKDR ini sendiri itu adalah orang yang sedang berkemungkinan hamil. Nah, jadi Ibu Kori ini sendiri apakah sudah datang bulan? Ya, Ibu
sudah datang bulan ya Bu, berarti setelah dipastikan bahwa ibu tidak berkemungkinan hamil ya Bu, karena kita kalau sedang berkemungkinan hamil tidak bisa menggunakan KDR ya Bu. Kemudian orang yang baru saja melahirkan di mana itu berusia 2 sampai 28 hari pasca persalinan, maka tidak bisa menggunakan AKDR ini sendiri. Jadi harus menggunakan AKDR ini kalau dia sebelum 48 jam ataupun setelah 4 minggu pasca persalinan baru bisa menggunakan AKDR. Kemudian bagi orang-orang yang memiliki resiko IMS, itu contohnya seperti yang terkena HIV, maka tidak bisa menggunakan AKDR ini sendiri Bu. Nah, kemudian menstruasi yang tidak biasa, di mana ada perdarahan yang lebih lanjut atau perdarahan yang banyak, maka tidak bisa menggunakan AKDR. Kemudian infeksi ataupun masalah dalam organ kewanitaan, contohnya seperti radang panggul, kemudian infeksi setelah melahirkan ataupun kanker pada organ kewanitaan dan juga pada panggulnya ibu. Nah, itu tidak bisa menggunakan AKDR. Kemudian juga kalau dia memiliki riwayat kanker rahim, endometrium ataupun hidung telur, nah apakah ibu sebelumnya memiliki riwayat tersebut? Tidak ada ya Bu, alhamdulillah, karena bagi yang memiliki riwayat seperti itu tidak bisa menggunakan AKDR ini sendiri ya Bu. Nah, kemungkinan selanjutnya itu kemungkinan efek samping. Nah, kemungkinan efek sampingnya itu sebenarnya itu tidak terlalu berbahaya ya Bu. Jadi di mana efek sampingnya ini termasuk ke dalam normal. Itu efek sampingnya itu bukan termasuk ke dalam tanda-tanda penyakit. Jadi mungkin efek sampingnya itu akan terjadi itu seperti kram ya Bu. Kram dapat terjadi beberapa hari, kram pada perut ibu, kemudian juga akan keluar flek dalam beberapa minggu. Tapi ibu itu tidak perlu khawatir karena itu efek samping yang umum terjadi setelah pemasangan AKDR ini sendiri. Kemudian efek lainnya seperti apa? Nah, efek lainnya itu contohnya juga seperti haid yang mungkinnya akan lebih lama, kemudian juga perdarahan haid itu akan lebih banyak, ataupun juga akan keluar bercak, flek. Nah, itu efek yang akan ditimbulkan setelah pemasangan AKDR ini sendiri ya Bu. Nah, tapi kalau contohnya seperti kram itu akan berkurang sekitar 3-6 bulan setelah pemakaian. Jadi ibu tidak perlu khawatir. Nah, kemudian bagaimana sih langkah-langkah dalam pemasangan AKDR ya Bu? Nah, jadi langkah-langkah dalam pemasangan AKDR ini sendiri itu nanti ibu akan dilakukan pembiusan, tapi ibu tidak perlu khawatir ya Bu ya. Untuk pembiusan ini agar ibu tidak merasakan sakit ya Bu ya. Jadi walaupun dibius tapi ibu juga tetap terjaga ataupun ibu tetap bangun. Jadi ibu tetap tahu tetap bisa merasakan tapi tidak terlalu merasakan sakit ya Bu, seperti itu. Kemudian nanti saya lakukan pemeriksaan panggul pada ibu. Kemudian akan dibersihkan juga ya Bu vagina dan juga mulut rahimnya. Nanti kalau semuanya sudah bersih baru saya lakukan pemasangan AKDR ini sendiri. Kemudian mungkin kalau saat saya melakukan pemasangan ini kalau akan terasa sakit, kemudian ibu kalaupun tidak nyaman nanti ibu bisa bilang kepada saya ya Bu ya. Kemudian setelah pemasangan nanti ibu bisa lakukan istirahat yang cukup. Kemudian setelah pemasangan mungkin akan terasa kram, mulas, tapi itu akan hilang setelah 30 menit pemasangan ya Bu. Nah, kapan sih ibu bisa memeriksakan dalam pemeriksaan ulang itu nanti ibu bisa datang lagi ke sini sekitar 1 minggu ataupun setelah masa haid ya Bu, ibu bisa datang ke sini lagi ya Bu, seperti itu. Kemudian ibu juga bisa ibu bisa memeriksakan di rumah. Kalau ibu rasanya ada yang tidak nyaman ataupun mengganjal, ibu bisa lakukan sendiri di rumah. Bagaimana caranya? Nanti ibu jongkok ibu jongkok, kemudian ibu bisa cuci tangan dulu ya Bu. Nanti ibu masukkan jari ibu ke dalam vagina, kemudian ibu rasakan apakah ada benang yang keluar atau tidak ya Bu. Nah, nanti kalau rasanya sudah sangat tidak nyaman lagi, ibu nanti bisa datang ke sini ya Bu. Nah, kemudian kapan sih kita bisa melakukan pemasangan AKDR ini? Jadi kalau ingin memasang AKDR ini sendiri dipastikan bahwa memang sedang tidak hamil. Jadi kan ibu sekarang kan dalam keadaan sedang datang bulan ya Bu. Kemudian juga ibu sudah pasti nih bahwa ibu tidak hamil. Jadi ibu sudah bisa memasang sekarang ya Bu ya. Nah, kemudian apa saja yang harus diingat ibu dalam pemasangan AKDR ini sendiri? Jadi ibu harus ingat ya Bu. Nah, jenis AKDR apa yang ibu pasang nanti saya kalau ibu jadi masang di sini nanti saya akan beritahu ibu. Saya akan memberikan kertas kepada ibu jenis AKDR apa yang akan saya pasangkan kepada ibu. Nah, jadi ibu harus ingat. Kemudian waktu untuk melepas AKDR-nya Bu. Nah, jadi misalnya nih Bu, kalau ibu datangnya nih tahun sekarang ya Bu, tahun 2023 ini kan efektif ya Bu, lama. Jadi ibu harus ingat, misalnya tahun 2023 ini ibu masang. Nanti waktu ibu melepasnya ibu harus ingat ya Bu ya, tahun berapa ibu memasangnya. Jadi ibu harus ingat waktu untuk melepas pemasangannya.
kemudian perlu perubahan menstruasi. Nah Bu, nanti ini mungkin akan terjadi kram yang bisa mengganggu, tapi Ibu tidak perlu khawatir. Kalau kram itu masih biasa, Ibu tidak perlu khawatir ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau yang dengan kram yang sangat hebat? Nah, itu Ibu baru bisa datang ke sini untuk lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kalau Ibu nih tiba-tiba Ibu tidak datang bulan, terlambat haid, ataupun Ibu sudah feeling Ibu dan merasa kayak Ibu berkemungkinan hamil, maka Ibu harus cepat datang ke sini. Kemudian kalau benang KDR-nya itu berubah jadi panjang ataupun hilang, nah Ibu bisa juga datang ke sini. Kalau juga Ibu nyerinya yang sangat hebat sekali di perutnya Ibu ya, jadi Ibu juga bisa datang ke klinik saya ya Bu untuk memeriksakan lebih lanjut lagi. Nah seperti itu ya Bu ya. Nah jadi itulah penjelasan saya tentang KDR ini ya Bu. Mungkin apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Belum. Belum ada ya Bu ya. Jadi berarti Bu apakah sudah mantap ingin menggunakan KDR ini sendiri Bu? Sudah mantap ya Bu. Nah jadi di sini saya berarti Ibu sudah setuju, suami Ibu juga sudah setuju ya Bu ya. Nanti ini ada lembar persetujuan Ibu, silakan Ibu untuk tanda tangan di sini yang menyatakan bahwa Ibu telah setuju ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ibu silakan untuk berbaring di bed ya Bu ya. Saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Mari Ibu.